Halo teman-teman crypto family, akhirnya bertemu lagi dengan kita crypto family setelah beberapa hari kita tidak upload video karena kondisi market juga lagi hectic ya, lagi turun banyak karena ada beberapa sentimen negatif yang membuat market jadi down ya, terlalu dalam. Nah sekarang kita coba mau membahas nih, kira-kira dalam kondisi seperti ini apa sih yang trader yang harus lakukan gitu ya, dalam suasana yang lagi tidak menentu ya, apa yang harus kita lakukan. Mungkin ini yang perlu sedikit kita diskusikan buat teman-teman trader semua. Semoga berguna ya buat teman-teman trader semua, dan harapannya kita bisa tetap bertahan gitu. Oke teman-teman, coba kita lihat beberapa hal-hal atau berita-berita menarik di informasi di luar sana ya. Oke. Ya. Coba kita langsung aja teman-teman kita lihat ya. Ini kita coba pertama kita lihat coin market caps ya. Coin market caps sekarang tanggal 23 bulan 5 2021 jam 11.18. Di coin market cap kelihatan Bitcoin masih terkoreksi 22,80% di harga 37.344. Dalam kondisi seperti ini saya coba membahas satu satu hal utama saja, yakni lebih coba saya sorotin di Bitcoin ya, karena Bitcoin adalah the mother of coin ya, ibunya koin, jadi koin pertama ya. Jadi naik turunnya Bitcoin itu mendrive naik turunnya Bitcoin itu mendrive beberapa, ya boleh katakan dominan ya, harga-harga altcoin yang lain gitu. Nah Bitcoin kalau kita lihat secara secara umum terlihat beberapa hari memang dalam kondisi tetap bearish ya, tetap bearish. Kalau saya lihat kondisi memang lebih dipengaruhi pada sentimen negatif di market ya, didorong oleh sentimen negatif di market. Ada beberapa hal sebenarnya memang didorong oleh beberapa hal sentimen negatif, seperti informasi dari pemerintah Cina yang nge-ban ya, bahwa tidak boleh diperdagangkan cryptocurrency di Cina ya. Itu yang jauh lebih dominan sebenarnya, yang mendorong harga Bitcoin drop, karena boleh katakan 60% ya para mining itu berada di Cina gitu, kurang lebih 60% berada di Cina. Cuman ada beberapa rumor yang menyatakan bahwa kondisi ini memang didesain agar harga Bitcoin kembali ke harga dasar ya, dalam arti kata agar menjadi menjadi suatu bentuk ini
untuk mendapatkan harga yang jauh lebih realistis ya. Kalau kita lihat di CoinMarketCap itu volumenya itu sekarang ya 54 miliar ya, 54 miliar. Dengan total 1,4 juta BTC ya volumenya. Ini kalau secara logis kita lihat harga BTC waktu pada saat masih di harga 800 juta ya, hanya dalam tempo berapa bulan, di bulan Desember itu 200, kemudian naik sampai mencapai harga tertinggi kurang lebih hampir 900 juta ya. Nah, pada saat harga itu sebenarnya saya sudah mulai berpikir bahwa saya coba memposisikan diri sebagai investor kala itu. Jika saya memposisikan diri sebagai investor dengan dana misalnya ratusan miliar gitu ya, harga Bitcoin dengan harga kurang lebih 900 juta ini menjadi hal kurang menarik gitu, karena harganya sudah terlalu mahal. Dengan kenaikan harga yang dalam tempo yang cukup cepat, itu membuat menjadi satu ketakutan ya untuk masuk. Nah, simulasi ini saya coba jika para petinggi-petinggi investor-investor Bitcoin itu berpikir bahwa ini selayaknya memang harga Bitcoin harus dikembalikan atau dilakukan koreksi agar di bawah nanti bisa dilakukan penyesuaian gitu. Karena kalau misalnya harga itu terus cenderung naik, nggak turun-turun, itu juga nggak logis teman-teman. Dalam bentuk market apapun ya, baik di saham maupun di forex ya begitu. Jadi ketika harga sudah naik ya, mencapai titik jenuh, dia akan coba melakukan koreksi, mencari titik keseimbangan gitu. Nah, ini juga terjadi di cryptocurrency. Nah, salah satu pendorong agar harga itu bisa dilakukan agar harga itu bisa terkoreksi ya sentimen gitu loh. Satu-satunya adalah sentimen. Karena kalau mengandalkan mengandalkan euforia dari para investor, itu harganya nggak bakal turun-turun gitu. Dominan cenderung naik gitu. Maka salah satu cara yang dipakai agar dilakukan penyesuaian yaitu sentimen negatif maksud saya, agar harga bisa terkoreksi, sehingga itu membentuk rumors ya, dan timbul antras ya. Padahal kalau saya lihat dengan kapitalisasi yang cukup besar ya, perdagangan cryptocurrency agak sulit untuk dilepaskan ya, atau dalam arti kata ditutup ya, itu sejelek-jeleknya itu agak sulit gitu, karena sudah besar gitu, udah cukup besar gitu. Coba ya, dalam kondisi harga naik ya, para trader-trader sebelah, baik itu terutama ini yang lokal ya, sorry ya, kita di Indonesia, para trader saham ya, terutama trader saham ya kan, mengeluarkan berita-berita yang agak kurang
kurang balance ya menurut saya gitu. Kenapa? Mereka memblow up ketika terjadi koreksi, harga koreksi. Padahal ketika terjadi harga naik ya sampai ratusan bahkan ribuan persen, ya mereka kemana gitu loh. Nah ini yang agak lucu gitu. Pada saat harga terkoreksi 50% terjadi keributan ya, terjadi kepanikan ya. Padahal ketika terjadi kenaikan ya, mengalami apresiasi sampai ribuan persen, nggak ada tuh yang cuap-cuap gitu. Nah, ini yang agak kurang, menurut saya agak kurang fair ya informasi ini. Kalau saya pribadi, saya melihat kondisi sentimen negatif ini paling tidak ini membuat sinyal ya, paling tidak membuat sinyal apa yang harus dilakukan. Ya paling tidak kalau misalnya dalam kondisi misalnya menghold profit ya, cut profit ya. Jadi cryptocurrency sendiri melakukan cut profit gitu. Jadi total profit misalnya sudah mencapai 100% ya dari modal gitu ya. Tapi kita tidak lakukan likuidasi, ternyata tiba-tiba terjadi hal sentimen negatif, akhirnya terjadi penurunan harga ya. Yang awalnya 100%, kita cut profit jadi 50% atau jadi 30% gitu. Dan itu wajar-wajar aja ya, wajar-wajar aja. Nah ini coba kita lihat ya teman-teman, ada beberapa berita ya. Ini kita lihat di news Bitcoin ya, newsbitcoin.com. Elon Musk say he will not sell any Dogecoin. Nah, Elon Musk mengatakan bahwa dia juga nggak jual sedikit pun di Dogecoin dia gitu. Sekelas Elon Musk aja nggak ngejual gitu ya. Tapi ini tergantung dari teman-teman semua. Kalau misalnya sekiranya teman-teman merasa nggak mau pusing ya di cut loss gitu ya. Tergantung apakah cut loss atau cut profit. Kalau misalnya dalam kondisi loss ya cut loss namanya. Tapi jika dalam kondisi profit kemudian harga drop ya cut profit gitu. NYU professor say Elon Musk is attracting regulator to crypto. Regulatory action expected in 30 days. Nah ini dari NYU profesor yang mengatakan bahwa Elon Musk menarik regulator ya, bukan mencoba untuk menggodok ya regulator cryptocurrency gitu ya. Ada lagi mengatakan ini Wall of Wall Street. Traders say Dogecoin is a good entry point to cryptocurrency. Has advice for Doge investor. Nah, ini juga mengatakan bahwa ini good entry point buat Dogecoin. Ya. Tapi ada juga nih ya hal negatif juga ini kayaknya nih. Iran to shut down license crypto miner in peak hour of power consumption. Nah, ini dari sisi Iran men-shut down ya lisensi kripto ya. Ini beberapa hal-hal fundamental ya yang terjadi di beberapa hari terakhir ya.
Ini kita lihat di CoinDesk 22 Mei 2021. Why the Kelly Groups David Rubenstein says government cannot stop crypto. Jadi nggak bisa di stop crypto karena sudah terlalu besar, teman-teman. Ini beberapa news yang mencoba sedikit ya mendorong gitu ya, mendorong hal-hal positif gitu. Nah, sekarang coba kita lihat di grafiknya ya, Bitcoin ya. Nah, ini grafiknya Bitcoin. Kalau analisa teknikal secara pribadi ya, saya secara pribadi ini Bitcoin masih bisa tapi kemarin bentar, oke, ini 449 juta. Ini kurang lebih di 416 juta ya, 400 jutaan ya. 400 jutaan. Atau bisa lanjut ke 270 juta ya, dari 250 sampai 270 juta. Ada kemungkinan bisa mencapai harga 270 juta, teman-teman. Nah, itu untuk mencapai harga realistis untuk masuk kembali gitu. Para investor agar bisa mendapatkan harga yang jauh realistis, lebih murah, dan masuk kembali melakukan pembelian di Bitcoin dan mendorong harga kembali ke 1M. Jadi kalau misalnya di harga 250 juta didorong ke 1M, itu kan 4 kali lipat gitu, atau 400% gitu. Jadi investor juga yang besar-besar ya, itu juga menjadi menarik untuk masuk kembali gitu. Nah, bagi teman-teman yang merasa nggak sabar ya, mungkin bisa di cut loss ya. Kalau secara pribadi cryptocurrency cut profit, teman-teman. Jadi profit yang kita yang sebelumnya udah di atas pada saat Dogecoin di harga 10.000 kemudian drop ya, itu kita lakukan cut profit. Nah, jadi sekarang coba kita ada masuk di BNB ya, kita kumpul di BNB. Oke. Informasi saya juga agak susah berkata-kata terlalu banyak ya, karena memang kondisinya lagi seperti ini. Harapannya tetap tenang buat teman-teman. Kalau sekiranya kondisi market belum memungkinkan untuk masuk ya, jangan dipaksa masuk. Yang paling penting itu fokus pada resiko dulu. Jadi jika kita sudah mengetahui kira-kira batas resiko kita,
untuk pencapaian target dan segala macam itu jauh lebih ringan. Mudah-mudahan berguna informasi ini teman-teman. Harapan saya tetap semangat buat teman-teman trader kripto semua. Salam profit dari Crypto Family.